Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam, selamat pagi, salam sehat selalu dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang pagi hingga sepanjang hari ini. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Jumat 9 April 2021 dengan renungan kita dari kitab Daniel pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23 dengan tema mimpi merupakan petunjuk dari Tuhan. Kita bersama-sama buka firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, marilah penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lembutkan hati kami semuanya, agar kami dapat merenungkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, berkata-katalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Daniel pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23 dengan perikop mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga
kepadaku." Para Kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal yang sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Allah, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja." Amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mimpi seringkali kita anggap hanya sebatas bunga tidur. Tetapi kenyataannya mimpi juga ada yang terbukti nyata di kita alami. Seperti contohnya kalau kita mimpi ikan gabus atau ikan yang bersisik, katanya kita akan mendapatkan rezeki. Kalau kita mimpi jatuh, itu katanya harus waspada. Kalau kita mimpi buang air besar, katanya sial. Tetapi sekarang kita belajar dari apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Daniel ini.
Bagaimana Raja Nebukadnezar bermimpi dan mimpinya itu membuat dia sangat takut dan hatinya menjadi gelisah dan bahkan susah untuk tidur. Mengapa? Karena begitu berat apa yang ada di dalam mimpinya itu mengenai kehidupannya. Karena itu ia ingin sekali mengetahui arti dan makna dari mimpi itu sebelum Daniel dan teman-temannya menjelaskan makna daripada mimpi raja. Di sini raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, orang-orang jampi, ahli sihir, para kasdim untuk menjelaskan arti dan makna mimpi tersebut. Apakah mereka dapat menerangkan kepada raja arti mimpi tersebut? Rupanya mereka tidak sanggup untuk menjelaskan arti dan makna daripada mimpi raja. Karena itu raja mengambil keputusan yang begitu sangat keras, yaitu mereka yang tidak dapat menjelaskan atau menerangkan mimpi raja akan dipenggal-penggal, dan bahkan rumah mereka pun akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ini merupakan suatu ancaman atau bahaya bagi Daniel dan teman-temannya, dan menjadi suatu pergumulan buat mereka, karena mereka juga akan terancam dengan keputusan raja yang begitu sangat keras. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh kita katakan para penyihir, para kasdim, orang-orang berilmu itu boleh kita samakan pada masa sekarang, yaitu paranormal, dukun. Ya. Mereka itu dikatakan sebagai orang-orang pembohong. Mereka hanya mengira-ngira apa yang akan kita alami di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Banyak salahnya yang mereka sampaikan daripada benarnya. Karena itu mereka itu dikatakan oleh Raja Nebukadnezar adalah sebagai pembohong. Kalau begitu, apakah kita boleh percaya begitu saja kepada paranormal, kepada dukun, atau orang-orang yang dapat meramalkan kehidupan kita saat ini ataupun yang akan datang? Apakah kita mau dibodoh-bodohi oleh mereka? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika kita yang bermimpi seperti halnya Raja Nebukadnezar? Kita mimpi sesuatu yang sangat menakutkan dan membuat kita gelisah, dan bahkan kita susah tidur, susah makan, dan banyak hal-hal yang membuat
kita melakukan suatu pekerjaan pun menjadi serba salah. Sekarang kita belajar dari Daniel. Apa yang dilakukan oleh Daniel untuk memberikan arti dan menjelaskan, menerangkan arti dan makna mimpi Raja Nebukadnezar. Yang pertama, ia pergi kepada teman-temannya yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, supaya mereka bersama-sama meminta kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, Daniel dan teman-temannya, mereka berdoa, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan ketika mereka sedang menghadapi masalah, karena mereka percaya bahwa Allah Israel yang mereka sembah mampu menerangkan atau menjelaskan mimpi dan makna dari mimpi raja itu. Yang ketiga, mereka bukan hanya memikirkan keselamatan diri mereka sendiri, melainkan juga mereka memikirkan keselamatan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang telah dilakukan oleh Daniel serta teman-temannya menjadi suatu contoh yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita menghadapi bahaya dan ketika kita menghadapi bermacam pergumulan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, bisa saja melalui mimpi Tuhan memperingatkan kita supaya kita selalu waspada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga diajarkan untuk selalu berjaga-jaga serta berdoa dengan cara melibatkan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita, dengan tidak pernah jemu-jemu atau bosan. Jangan kita percaya begitu saja kepada orang lain, apalagi orang itu menggunakan roh-roh kegelapan untuk membohongi atau membodoh-bodohi kita. Tetaplah kita berdiri teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan yang baik, di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam situasi keadaan apapun juga. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa dan Kerajaan Sorga, saat ini ya Tuhan, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami diberikan kekuatan, hikmat, seperti halnya Tuhan memberikan kepada Daniel dan teman-teman. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang Tuhan karuniakan berikan kepada kami, itu semua menolong kami untuk senantiasa hidup bijaksana sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan melalui firman.
Biarlah itu ya Tuhan, firman-Mu itu kami lakukan di dalam segenap kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa mendapat kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan bagi kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan sesuai dengan petunjuk-petunjuk daripada Tuhan melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang bersama saya dengan Pendeta Indriana. Di waktu yang akan datang, kita yakin dan percaya apa yang kita dengarkan daripada firman Tuhan senantiasa mengokohkan iman kita kepada Tuhan. Amin.